ternyata majelis hakim yang mengadili Maduro di Brooklyn itu diketuai oleh hakim senior sekali, sangat uzur, yang bernama Alvin Hellerstein. Alvin Hellerstein sebagai ketua majelis hakim ini adalah seorang Yahudi Ortodoks yang pembela mati-matian kepentingan Yahudi di Amerika. Apa netral jadinya? Nah, di situ jadi pertanyaannya kan. Makanya ketika ditanya wartawan, kenapa seorang hakim yang sudah 92 tahun dia masih dipakai untuk mengadili, padahal di pengadilan Brooklyn itu ada 30 hakim yang mestinya bisa ditugaskan. Kenapa harus dia yang 92 tahun, yang seorang Yahudi lagi, Ortodoks lagi, kan begitu kan? Tapi jawaban dari pengadilan itu katakan, oh ini kebetulan diundi secara acak dan dia yang mendapat giliran. Nah, bagaimana itu? Apakah itu satu alasan yang bisa diterima? Kita tidak tahu. Tapi begitulah alasan mereka. Apakah ini juga sebuah konspirasi? Nah, itulah masalahnya kan begitu. Makanya presiden sekarang yaitu Jesse Rodriguez itu mengatakan ini permainan, ada Zionisme di belakang ini yang untuk menghukum ini supaya presidennya jatuh, karena sasaran akhirnya adalah karena sasaran akhir itu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh presiden sebelumnya. Hugo Chavez pada waktu itu sudah katakan, Chavez sudah katakan bahwa ini Amerika lagi mengincar minyak kita ini. Ini hati-hati kita, dan ternyata sekarang kejadian karena kemarin itu Donald Trump di Trump social media itu mengatakan bahwa Amerika akan masuk lagi mengambil minyak di sana, dan presiden pengganti itu dia minta akan harus menyerahkan 50 juta barel minyak high quality kepada Amerika per hari. Ya, kepada Amerika. Nah, sekarang jadi persoalannya adalah terus urusan minyak ini bagaimana sebetulnya? Jadi begini, urusan minyak ini sebenarnya kerjasama kontrak minyak Amerika dengan Venezuela itu dimulai pada 1908. Ketika waktu itu 19 Desember 1908 itu Juan Gomez itu diktator, itu melakukan kudeta terhadap Presiden Castro waktu itu. Lalu dia mengambil kekuasaan dan membuka konsesi sebesar-besarnya kepada perusahaan asing, sehingga sejak 1908 itu 98% minyak Venezuela itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Nah, tapi terjadi perubahan ketika presiden yang berkuasa waktu itu di tahun 1976 mendirikan Pertamina-nya Venezuela. PDVSA namanya itu. Nah, begitu Pertamina-nya Venezuela itu, PDVSA itu didirikan, maka semua kepemilikan asing dalam kontrak itu diambil alih semua sama pemerintah. Jadi asing tidak boleh lagi punya saham di situ. Diambil alih semua. Disitulah terjadi kemarahan Amerika itu, di situ terjadi.